Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa jtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sok dibaca heula nazamna. 1 2 3. Ayo. Obado. Wabadu falam biwujudil ma'rifah min wajibilillahi istri nasifah. Allahu mawjudun qadimun kafi mukhalifun lil khalidil itlaqi qadimun ghani wa wahidul wahid qadir muridun halimun bi kulli syai' sami'un lil basir wa mutakalimu lahu sifatun sab'atun tanfazimu qudratul iradatun samun basyar hayakuni ilmu kalamun isam. Oh, sakatnya. Anda teh manaeun? Tara 1 2 3 4 5 genepnya. Nazom ke-6 masih. Bait ke-6. Nah, sekarang kita membahas wahdaniyah. Ya, wahdaniyah ya. Wal wahdaniyatu hiya adamut ta'addudi fid dzati was sifati wal af'ali. Dan wahdaniyat itu adalah tidak adanya ta'addud. Ta'addud itu berbilang. Fid dzati was sifati wal af'ali. Baik pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Falaisat dzatuhu murakkabatan min ajza'in, maka tidaklah zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Walaisa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala, dan tidak ada makhluk itu yang zatnya seperti zatnya Allah Ta'ala. Nah, situ dulu kita berhenti ya. Jadi kalau ditanya pengertian wahdaniyat itu apa? Jangan esa jawabannya itu. Jawabannya itu karena ini sifat salbiyah, jawabannya itu tidak ada bilangan, tidak berbilangnya. Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya.
Nah, nanti pengertian setiap yang disebutkan tadi berbeda pengertiannya itu. Nah, maka kesimpulan dari akidah itu, jadi akidah kita itu apa? Akidah kita itu Allah tidak berbilang, baik pada zat, sifat, dan af'al. Nah itu dulu dipegang tuh, akidah itu dulu dipegang. Kalau akidah itu dipegang, maka akan ada konsekuensinya. Konsekuensi, ada yang bilang implikasi. Kalau saya bilangnya bukan implikasi, saya bilangnya apa? Konsekuensi. Kalau akidah bahwa Allah itu tidak berbilang baik pada zat, sifat, dan af'al, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya falaisat dzatuhu murakkabatan min ajzain. Maka zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Walaisa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala, dan tidak ada makhluk yang zatnya itu seperti zatnya Allah. Nah nanti ini kalau di dalam kitab tauhid yang lebih tinggi itu namanya kam munfasil dan kam muttasil. Allah zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian itu namanya kam muttasil. Tidak ada makhluk yang zatnya seperti Allah itu namanya kam munfasil. Nah ini alasannya. Dalilnya apa? Li'annal khalqa jismun murakkabun walaysa fi rabbina syai'un min dzalika. Karena jadi ini dalil bagi apa? Dalil bahwa tidak ada makhluk yang zatnya seperti Allah. Kenapa? Karena makhluk adalah jisim yang murakkab, jisim yang tersusun. Walaisa fi rabbina syai'un min dzalika. Dan tidak ada pada zat Allah itu satu perkara pun dari yang tersusun. Nah, jadi kita kan bedakan nih makhluk. Makhluk itu jismun murakkabun. Allah tidak murakkab, maka Allah tidak seperti makhluk. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin, dan tidak pula sifatnya Allah itu tersusun dari satu jenis. Dan tidaklah sifat Allah itu ya, dan tidaklah sifat-sifatnya Allah itu berbilang min jinsin wahidin, dari satu jenis. Misalkan nih, sifat Allah ada yang ma'nawiyah, Qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, ini kan masing-masingnya berbeda nih. Sifat Qudrah bukan sifat ilmu bukan irodah, dan terus itu. Jadi masing-masingnya berbeda ini sifat. Tidaklah sifat, satu jenis sifat ini di Allah ada dua. Jadi ada dua ilmu, dua Qudrah, dua irodah, tidak. Allah punya Qudrah, satu Qudrah. Allah punya irodah, satu irodah. Allah punya ilmu, satu ilmu, begitu. Nah, nanti yang banyaknya itu apa? Maklumnya, muradnya itu banyak. Yang diketahuinya banyak, yang dikehendakinya banyak. Cuman kalau secara sifat yang disebutkan itu ilmu, irodah, sama, basor, kalam, ma'ani, begitu ya, sifat ma'ani. Dan nanti termasuk juga ma'nawiyahnya. Itu cuma satu. Bahasanya nanti seperti ini. Tidak ada dari satu nau sifat, dua macam sifat, tidak ada. Maksud perkataan satu nau sifat itu apa? Qudrah itu nau minas sifah, irodah nau minas sifah, ilmu nau minas sifah. Nah ini tidak ada dua irodah, dua qudrah, dua ilmu, tidak. Tapi satu irodah, satu ilmu, satu qudrah. Maka disebutkan oleh Syekh Nawawi kaqudrataini au iradataini. Seperti adanya dua qudrah atau adanya dua iradah pada Allah. Itu tidak seperti itu. Karena i'tiqad kita Allah itu wahdaniyat. Wahdaniyat itu tidak ta'addud di dalam zat, sifat, dan af'al. Nah, pengertian tidak ta'addud di dalam sifat itu tidak dua qudrah, tidak dua iradah, tidak dua ilmu gitu.
Ballahu qudratun wahidatun. Tapi yang betul itu Allah punya satu kudroh. Yujidu biha wa yu'adimu, yang Allah dengannya mengadakan dan meniadakan. Jadi nanti seperti ini misalkan, ya. Kita mudahkan dulu saja sifat ini bimanzilatil alat. Ini buat mudah saja. Sebetulnya tidak seperti itu. Jadi pengertian zat kan bukan pengertian sifat. Itu berbeda tuh. Jadi zat itu maqoma bidzatihi atau maqoma binafsi. Kalau sifat itu maqoma bi ghairi. Jadi perkara yang dia itu tetap dengan dirinya dan perkara itu yang tetap pada selainnya. Itu sifat. Yang tetap pada dirinya itu apa? Zat. Nah ini pengertiannya sudah berbeda. Di dalam pengertian zat Allah itu tidak ada pengertian mengadakan dan meniadakan, tidak ada. Dalam pengertian zat. Apa itu zat? Maqoma binafsi. Itu perkara yang ada dengan dirinya. Adanya itu tidak mengikuti sesuatu yang lain. Bahasa yang mudah, meskipun dipahamnya agak susah, yang adanya itu di dalam sesuatu yang lain, itu sifat. Makanya kita bahasakan nanti kudroh itu adanya pada zat Allah. Irodah adanya pada zat Allah. Nah, dari pengertian zat saja bahwa Allah itu maqoma binafsi, itu tidak ada pengertian Allah itu mampu mengadakan dan mentiadakan, tidak ada. Makanya kita itu harus meyakini bahwa Allah itu zat, dan kita harus meyakini bahwa zat Allah ini memiliki sifat kudroh. Karena kalau kita tidak meyakini Allah ini memiliki sifat kudroh, maka kita itu meyakini Allah itu tidak bisa mengadakan dan meniadakan. Jadi kalau misalkan saya tanya nih, apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu bisa mengadakan dan mentiadakan? Nah itu teh berarti kamu yakin bahwa Allah punya sifat namanya kudroh, begitu. Kalau orang itu bilang nanti bahwa Allah itu tidak bisa mengadakan dan mentiadakan, berarti orang itu tidak punya keyakinan bahwa Allah itu punya sifat kudroh. Sampai nanti datang subhat Mu'tazilah, ya nggak usah dibahas begitu. Dulu di sini ya. Paham sampai sini? Nah, kemudian karena kita itu yakin Allah itu bisa mengadakan dan bisa meniadakan, maka Allah punya sifat kudroh. Maka Allah ini mengadakan dengan kudrohnya, bukan dengan zatnya saja. Kenapa? Bukan berarti yang mengadakan dan yang meniadakan ini kudrohnya Allah, bukan. Yang mengadakan dan meniadakan ini Allah. Tapi Allah mengadakan dan meniadakan karena Allah punya kudroh. Paham? Maka bahasanya begini, Allah mengadakan dan meniadakan dengan kudrohnya. Kalau Allah mengetahui dengan ilmunya, kalau Allah menghendaki dengan, nah begitu. Yang menghendakinya siapa? Allah. Paham sampai sini? Nah, karena nanti yang diadakan banyak, yang ditiadakan pun banyak, pertanyaannya, apakah yang mengadakan Zaid itu kudroh yang mengadakan Yusuf atau kudroh yang lain? Itu pertanyaannya nanti. Apakah dengan kudroh yang itu atau dengan kudroh yang lain? Kalau kita mengatakan dengan kudroh yang lain, maka kita tidak iman kepada wahdaniyat fis sifat. Karena kita mengatakan ada dua kudroh di Allah. Kudroh mengadakan Yusuf dan kudroh mengadakan Zaid. Nah, akidah kita itu Allah mengadakan Yusuf dan Zaid dengan kudroh yang sama. Itulah pengertian kudrohnya satu, tidak ta'addud. Tidak berbilang. Walaisa li ahadin sifatun kasifatihi ta'ala. Nah itu sudah selesai dulu. Wahdaniyat fi sifat. Tidak ada ta'addud. Nah kemudian selain pengertian itu, ya konsekuensi dari wahdaniyat fi sifat, kita itu akan meyakini tidak ada yang memiliki sifat Allah selain Allah. Sekali lagi, konsekuensi dari wahdaniyat fi sifat, yang pertama kan tadi sifat Allah pada dirinya tidak ta'addud, tidak berbilang.
Nah, konsekuensi kedua, tidak ada makhluk yang memiliki sifat Allah. Maka tentukan olehmu sifat Allah. Setelah ditentukan sifat Allah, dalam pengertian tentukan itu ketahui olehmu sifat-sifat Allah, kemudian nafikanlah semua sifat Allah itu dari semua makhluk. Karena Allah itu wahdaniyat fis sifat. Makanya bahasanya Syekh Nawawi, walaisa li ahadin sifatun kasifatihi ta'ala. Maka tidak ada satu orang pun atau satu perkara pun yang memiliki sifat seperti sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalau di dalam bahasa Inggris sifat ini properties. Ya, properties of God. Atau apa namanya itu, bukan the essence ya. Kalau the essence itu kan dia yang suka dipakai buat kue ya. The essence. The essence. Awat percaya. Kadang itu. Itu the properties of God atau dia itu apa namanya itu ya. Adalah bahasa Inggrisnya. Ya kalau bahasa Arabnya sifat of God. Jadi tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Nah, nanti begini coba lihat ya. Nah ini nih ya. Ini minum ini. Nanti kalau ngasih jangan aqua ya. Kalau aqua mah kasorot sok enu protes teh. Nggak dukung Israel padahal teu naonnya padahal. Mending nu kieu lah. Ini minuman ini, dia punya properties nih. Ya, dia punya sifat-sifat, dia punya kekhususan begitu. Misalkan di antara propertinya itu apa? Di antara propertinya itu dia bergerak dan diam. Di antara properti apa namanya? Air ini, botol ini. Nah, ini nanti properti ini yang ada di sini sama dengan properti yang ada di sini sama. Ini pun ada properti apa? Bergerak dan diam. Ini pun ada properti bergerak dan diam. Berarti ada kesamaan antara ini dan ini begitu. Nah, bahasa kita itu sifat. Ini punya sifat yang sama dengan ini. Nah, supaya kita nggak bingung sama Allah, kita bilang arod. Sifat itu. Jadi ini punya arod yang sama dengan ini. Di dalam hal apa? Di dalam bergerak dan diamnya. Meskipun ada properti yang di sini ada, di sini tidak ada. Apa misalkan merah, bening begitu. Di sini biru ada, di sini tidak ada begitu. Paham ya? Nah, ini properti nanti ini akan apa? Saling bersinggungan. Ini yang dengan ini ada persinggungan. Dalam pengertian ada persamaan. Kalau kita bikin diagram Venn itu, kita akan punya persamaan properti antara ini dan ini. Di antara propertinya apa? Ukuran, terkena oleh gaya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala punya properti khusus, punya sifat-sifat khusus. Dan sifat-sifat yang ada pada zat Allah itu, dia tidak ada satupun yang ada pada selain Allah. Makanya tidak ada persinggungan. Yang kita ketahui ya di dalam ilmu kalam ya 20 itu. Maka tidak ada yang kidam selain Allah, tidak ada yang baqa selain Allah, tidak ada yang qiyamuhu binafsihi selain Allah. Tidak ada yang punya kudrah selain Allah. Terus seperti itu. Paham sampai sini? Wala mu'aththira ma'ahu fi fi'lin minal af'al. Nah, konsekuensi yang ketiga, karena kita itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu wahdaniyat, fil dzat, fil sifat dan fil af'al. Nah, sekarang fil af'al. Iman enggak kita itu bahwa Allah itu wahdaniyat fi af'alihi? Allah itu hanya satu-satunya di dalam perbuatannya. Beriman enggak kita? Nah, konsekuensi dari keimanan itu la mu'aththira ma'ahu fi fi'lin minal af'al. Tidak ada yang punya efek beserta Allah pada satu perbuatan, baik dari perbuatan apapun. Tidak ada yang punya efek. Nah, ini bagus nih. Jadi efek ya, sebab akibat itu adalah sesuatu yang majbulah di dalam diri manusia, di dalam akal. Jadi si akal itu dia senantiasa mencari sebab dari suatu akibat. Ini sudah fatroh. Kita itu nggak bakal gini. Oh, ini tidak ada sebabnya.
Jadi ini adanya ujug-ujug begitu. Apa ujug-ujug itu bahasa Indonesianya? Tiba-tiba. Dalam pengertian tiba-tiba itu tanpa sebab. Ya, makanya kalau misalkan kita hal kecil saja. Kita suka makan brownies misalkan. Tatkala kita makan brownies yang ini rasanya beda dengan yang lain. Yang ini browniesnya istimewa. Yang ini browniesnya istimewa misalkan. Pasti dengan cinta. Ini pasti kita bertanya-tanya, apa sebabnya? Ini kok begini? Apa yang menjadikan ini seistimewa ini? Pasti ada? Bukan pasti ada sebab, pasti ada pertanyaan itu. Lihat, pertanyaan ini itu sudah majbulah di dalam akal. Di dalam akal setiap orang itu sudah majbulah, sudah disimpan. Kita melihat langit biru. Kenapa biru? Tuh. Dicari. Nah, pencarian ini ya, dia suka berhenti pada perkara-perkara yang bukan hakikat. Pencarian ini. Jadi, tatkala ada pertanyaan kenapa, dalam pengertian kita mencari penyebab bagi sesuatu itu terjadi, kita itu suka berhenti pada jawaban yang tidak esensial. Tapi untung. Kita itu suka berhenti pada jawaban yang tidak esensial. Pada jawaban yang tidak hakikat begitu. Makanya tadi ditanya, ini kan enak istimewa browniesnya beda dengan yang lain. Ditanya sama kita itu, apa yang menjadikan brownies ini enak? Tadi jawabannya dibuat dengan cinta. Tadi jawabannya itu dibuat dengan cinta. Ini made with love. Ya. Itu Bunia kalau bikin kopi kan enak juga nomor ada di mesem-mesem lah. Wes. Ya kan ada di mesem-mesem. Terus ditanya itu ada asar berarti ada efek berarti di situ. Kemudian kita tanya, Ustaz atuh aku abi di dampelna oge. Terus kita merasa cukup. Ya. Istimewa, oh ini yang bikinnya Bunia nih, gitu, istimewa. Nah, ini di dalam akidah tidak boleh, karena itu bukan penyebab, itu hanya tarotub saja, hanya tartib kejadian. Jadi sebelum ini enak, dibikin dulu sama Bunia begitu, dengan ajian semar mesem, dengan ajian semar mesem. Saya nggak minum kopi nu saja tengen nah. Aing milaraan lu gitu teh. Milaraan lu gitu teh. Itu ya. Milaraan. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ini nggak boleh di dalam akidah, tidak boleh karena la mu'atsiru ma'ahu. Tidak ada muasir, tidak ada yang memberi efek beserta Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban esensialnya itu adalah karena perbuatan Allah, begitu. Dan itu nanti diterapkan kepada semua perkara. Jadi kenapa langit biru? Karena Allah begitu, sudah la muasir. Ini karena oleh Allah dibuatnya demikian, sudah demikian saja. Adapun nanti misalkan langit itu biru karena langit itu dia terdiri dari udara begitu, sedangkan udara ini dia misalkan ada sifat memantulkan cahaya ya, kemudian dari ini meskipun banyak perdebatannya begitu, nanti si matahari ini kena sama air memantul, jadi memantul lagi jadi warnanya biru begitu. Ya itu mah tarotub. Itu bukan sebab esensialnya, bukan sebab hakikinya dalam pengertian. Itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan majbulah yang ada di dalam dirimu. Kenapa ini bisa begini, begitu. Paham? Makanya nanti besok-besok kalau misalkan ada pertanyaan, kok bisa begini? Langsung balikin sama Allah. Itu muwahhid tuh. Cuman nanti pertanyaannya muwahhid ini, sebelum ini Allah bikin apa supaya kita tahu sunnatullah. Baru kita cari tarotubnya.
Paham? Sing horeng kopen nanti diuyahan. Aya uyah jeung sasa ya. Jadi aya gurih-gurih. Nah, itu hanya kejadian sebelum saja. Itu hanya tarotum saja. Nah, makanya kenapa kadang-kadang begitu orang Islam ini atau ilmu tauhid ini dijadikan kambing hitam. Tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Karena tatkala sakit kita tidak mencari sunatullah, yang kita pakai tauhid. Sakit kepala ku Allah, sakit hati ku Allah, sakit perut ku Allah, sakit gatal ku Allah. Makanya nggak mencari obat dan tidak mencari sebab adi begitu, tidak mencari tarotub af'al sebelumnya. Nah, orang yang tidak bertauhid dia itu mencari tarotub af'al, yang dia cari itu pada hakikatnya sunatullah. Makanya mereka itu lebih maju. Karena nggak ada konsep bagi mereka mah. Kenapa? Coba, kenapa air mendidih? Kan begitu. Karena kena api. Tapi kok ini udah kena api kok tidak mendidih? Kenapa harus didiamkan dulu beberapa lama? Berarti ada titik didih tuh. Oh, berarti kalau ini ada titik didihnya, berarti besi pun bisa dilelehkan. Cuman masalahnya titik didihnya berbeda. Nah, kalau titik didihnya api ini berapa derajat? Nanti cari alat ukur. Ini titik didihnya 100 derajat. Oh, kalau besi titik didihnya 1000 derajat. Oh, berarti emas pun bisa dididihkan. Nah, ini apinya kurang kalau pakai lilin. Apa yang bakal jadinya? Nanti cari. Habis tuh itu kayak gitu terus. Allah mahjub. Makanya sebetulnya kalau buat akhirat mending bodoh masalah itu daripada bodoh masalah ini. Karena yang bodoh pada masalah itu dia tetap mukmin, tidak berdosa. Tapi kalau bodoh masalah ini dia kafir. Ya, meskipun kan tidak bisa dipakai pada kehidupan terus-menerus setiap hari. Kita pakai motor kita bannya bocor, terus datang ke si Emang, Mang, ban bocor, kunaonnya, cek si Emang nanti ku Allah. Pan kepret ke orang, mau datang kasihan cek orang teh. Saya gak bakalan datang sama kamu kalau jawabannya itu. Tauhid itu, Mang, abi teh guru nah. Benar. Makanya Imam Sanusi itu waktu sekarat ditalkin sama anaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Marah Imam Sanusi itu. Memangnya ada siapa selain Allah begitu? Kalau kita makan yang tidak ada selain Allah itu cuma Tuhan, kan? Kita mah cuma Tuhan yang tidak ada selain Allah itu. Kita ada, langit ada, laut ada. Cuman yang ada Tuhan hanya Allah. Kalau Imam Sanusi tatkala wafatnya itu, la ilaha illallah itu la mawjuda illallah. Memang apa yang harus dinafikan? Memang apa yang ada selain Allah? Itu Imam Sanusi tatkala sakaratul maut. Gitu. Alah keun we cenah jangnya da ku Allah geuring mah. Moal datang ka sia cek urang celon. Saya ini bukan orang yang apa? Bukan orang yang mencari tarotub af'al Allah, sunatullah, bukan. Ya, saya ini orangnya yang ngajar tauhid, yang belajar tauhid. Makanya kalau misalkan ada masalah apa-apa, saya tahu ini oleh Allah. Cuman saya nggak tahu Allah ini bikin ini sebelumnya bikin apa dulu, saya nggak tahu. Apa dulu yang dibikin oleh Allah sama saya itu sudah menjadi sunatullah. Tuh Ustadz kamari ge cenanya orang itu ada orang nih misalkan gitu ya, orang Samarang. Dia juga kemarin sama Allah dikasih cengek dulu sebelum sakit kayak gini. Nah Ustadz kira-kiranya makan cengek dulu nggak sebelum sakit kayak gini? Oh iya ya, lah itu itu sunatullahnya itu. Orang kayak Ustadz mah jangan makan cengek. Jadi kayak gini, gitu. Cukup tidak balikan deh, pan di dahar kena lagi ku Allah. Mau beres-beres, mau beres-beres. Ya makanya itu mah udah ini mah ya qad la mu'athiro ma'ahu ghairu. Tidak ada selain Allah yang punya asar. Nah nanti kalau misalkan diri bertanya kenapa? Nah kenapa itu harus dijawab. Ada satu aja jawabannya, karena Allah. Muwahhid. Nah kalau misalkan kita bertanya kenapa, kemudian dijawab
dengan asbab adi, kemudian kita puas, kita lagi goflah itu. Air bau misalkan, bau. Kunaon ya? Oh aya bangke, oh paingan. Berarti di situ kamu sedang goflah itu. Iya, sedihnya begitu. Goflah. Jadi balikan dulu semua perkara itu la mu'aththira illallah. Bal huwal mujid lil af'ali kulliha fayakhluqu ta'ata wal ma'siyata wan naf'a wad dharra wal ghina wal faqra. Nah, maka jika seperti itu tidak ada yang mengadakan bagi perbuatan-perbuatan seluruhnya selain Allah, maka Allah sajalah yang mengadakan seluruh perbuatan. Ya sudah, kalau seluruh perbuatan ya sudah seluruh perbuatan berarti. Bergeraknya matahari, diamnya matahari, tingginya matahari, bulatnya matahari, geraknya kita, diamnya kita, sholatnya kita, imannya kita, perbuatan hati. Itu semuanya diadakan oleh Allah. Nah maka konsekuensi dari itu apa? Fayakhluqut ta'ata wal ma'siyata wan naf'a wad dharra wal ghina wal faqra. Maka Allah lah saja yang menciptakan ketaatan, yang menciptakan kemaksiatan, yang menciptakan manfaat, yang menciptakan madarat, yang menciptakan kekayaan, dan yang menciptakan kefakiran. Ini rad untuk Mu'tazilah yang menyebutkan maksiat bukan diciptakan oleh Allah. Allah hanya menciptakan manfaat, tidak menciptakan madarat. Tidak. Baik buruknya diciptakan oleh Allah. Walaisatin naru muhriqatan. Nah, kesimpulan yang keduanya apa? Dari tidak ada mu'athir selain Allah, maka tidaklah api itu membakar. Tuh. Api tidak membakar. Walasikinu qati'atan, dan tidak pula pisau itu memotong. Wala ta'amu musybi'an, dan tidak pula makanan itu mengenyangkan. Atau bahasa Sundanya itu membetotkan. Ya kenyang. Kan kenyang teh betot. Nah, jadi makanan tidak membetotkan. Itu agak membetot ke pinggir sedikit. Ya, atau membetot ke atas sedikit gitu. Nah, fallahu huwal khaliqu wahdah. Maka Allah sajalah yang mencipta, tidak ada yang lain. Lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza wa yajuzu alla yujadal ihraqa ma'an nari. Qala Allah Ta'ala. Malah cuman ya, dengan kersaningnya Allah, dengan iradahnya Allah, Allah ini menjadikan sesuatu ini sebagai sebab bagi sesuatu yang itu. Itu dengan iradah Allah saja. Sehingga pada pikiran orang yang mahjub, inilah penyebabnya. Allah bikin api kena ke rokok, rokok terbakar. Allah bikin api kena ke koran, koran terbakar. Besok kayak gitu lagi, lusa kayak gitu lagi, tahun depan masih tetap kayak gitu. 100 tahun yang kemudian masih tetap kayak gitu. Itu kersaningnya Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan ini sebab bagi itu pada diri orang yang mahjub anillah. Makanya yang menyebutkan nanti api membakar itu dia mahjub anillah, dia tidak kenal sama Allah. Yang mengatakan air membasahkan itu mahjub anillah. Yang bikin air itu tumpah atau tersebar di bajumu itu Allah. Yang membuat baju basah Allah juga. Cuman tarutub ya, karena Allah akan membedakan mana orang yang mendapatkan hidayah yang tahu tauhid, mana orang yang tidak mendapatkan hidayah yang tidak tahu tauhid. Malah bisa jadi Allah itu nanti berbuat sesuatu perkara, kemudian efeknya tidak seperti biasanya. Disebut khariqun lil adat. Misalkan apa? Sesuatu ini kena oleh api, tapi sesuatu ini tidak terbakar.
malah merasa enak, merasa dingin, merasa nyaman. Dan itu terjadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kena sama api, malah apinya itu suluhna naon suluhna teh. Kayu bakarnya itu dikumpulkan selama 40 hari. Api unggun macam apa itu? Iya, itu di dalamnya itu apa 3 hari apa 40 hari di dalamnya itu. Kalau orang kayak gitu mah gak usah dibakar sebetulnya ya. Diemin gak usah dikasih makan juga udah mati. Cuman ini si raja yang zaman Nabi Ibrahim itu saking pengen nyiksa Nabi Ibrahim, itu bikin api unggun, kayu bakarnya digumpulinnya 40 hari. Nabi Ibrahimnya di situ ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 40 hari. Tapi kata Nabi Ibrahim setelah keluar kan keluar hidup kan. Itu tempat saya paling enak di situ. Nah, maka bisa aku wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan dialah Allah ilah yang wahid, tidak ada ilah selainnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini selesai sifat wahdaniyah. Cepet ya kalau ngaji Nurul Zolam. Nah ini dalilnya juga, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surah apa itu? Al-Hasyr. Ayat seberapa? Udah ada surat Al-Hasyr. Sampai sini ada pertanyaan? Lah itu mah itu ya susah. Jadi ya kita harus punya alarm minimal. Ya minimal kita harus punya alarm. Jadi ya alarmnya gini, ya alarmnya gini. Gimana ya susah ya namanya goflah ya. Cuman kalau misalkan di antara alarm itu sholat, itu adalah alarmnya tuh, sholat. Jadi kenapa ada sholat? Sholat itu orang sholat itu mulai dari berangkat dari awal itu pakai semua ilmu tauhidnya pakai, ilmu fikihnya pakai, ilmu tasawufnya pakai. Itu alarm. Nah nanti misalkan kadang-kadang alarmnya itu dia bisa lebih sering. Sehari 5 kali kan gitu ya. Ya kita tuh minimalnya goflah di luar sholat atau di dalam sholat mah jangan goflah. Nanti bisa 10 menit setelah sholat jangan goflah. Ya pasang alarm lah, nggak tahu gimana caranya ya namanya gimana ya susah. Ada alarm di dalam diri begitu. Alarm di dalam diri. Ya kalau misalkan alarm dalam diri nggak bisa, pakai alarm di HP. Ya. Hurung, gitu. Ya hurung kan misalkan sejam sekalinya. Ayo tanggoplah gitu. Wadaniyah, la ilaha illallah. Begitulah. Kasih apa? Kasih alarm tuh. Kasih peringatan. Nanti kalau misalkan itu sudah terbiasa, nanti alarmnya ada di dalam diri sendiri kok. Gitu. Ya cuman susah. Ya itu mah. Taufik minallah. Makanya geus di alarman ya ku Allah BTOG. Maruman BTOG di maruman. Allah. Selesai. Ada pertanyaan? Gimana? Iya betul. Makanya tadi susah itu mah. Kan semuanya sama Allah ya, cuman secara sabab. Itu yang paling susah kalau ditanya Ustaz, biar gak, itu mah kayak kalian aja kalau lupaan, kalian itu pelupa. Ya, terus ditanya, kalian bertanya sama orang yang gak pernah lupa. Misalkan nanya sama Imam Syafi'i, gimana caranya supaya saya tidak lupa? Jawaban Imam Syafi'i gimana? Nah gitu, ya gak tahu lagi Imam Syafi'i, gak tahu. Gimana caranya susah. Ya, lah kamu mah udah dikasih tulisan tetap lupa, udah dikasih apa tetap lupa, dikasih ini tetap lupa. Ya, gimana orang kayak kamu itu? Udah susah itu jawabannya. Ya, makanya itu ya udahlah itu minta sama Allah aja lah. Ya, biar apa? Biar gak banyak lupa. Cuman insya Allah kalau orang itu sholatnya dijaga, kemudian sholatnya itu semua ilmunya dipakai, insya Allah kegoflahannya minimalnya bisa diminimalisir begitu. Nah,
Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Enggak, Wajib. Ah. Nah itu nanti ada i'tiqad, ada hal, ada i'tiqad, ada hal. Itu dua perkara yang berbeda tuh. Sudah. Jadi gini ya, ghaflah itu dosa bukan, buat kita mah bukan. Kalau ya orang-orang kayak kita mapan orang pinggiran, oh ya kan. Orang pinggiran, oh ya oh ya kita mah orang pinggiran inilah. Ya, ghaflah buat orang kayak kita mah gak dosa. Yang dosa dalam orang-orang kayak kita mah i'tiqad. Kalau kita beri'tiqad api itu membakar, nah itu dosa kafir. Kalau pas kita ngelihat rumah kebakaran, kita panik langsung ambil air, kan nggak ingat sama Allah kan? Itu mah nggak apa-apa, itu ghaflah tuh. Pas lihat Allah, repot orang kayak kita mah repot, susah. Ya, kita mah karena nggak bisa ngebedain nih mana ahwal qalbiyah, mana i'tiqad, mana perbuatan badan. Makanya disebut ghaflah. Kalau orang nggak ghaflah itu, mereka itu bisa membedakan mana i'tiqad, mana ahwal qalbi, mana perbuatan badan, bisa membedakan. Kita mah ghaflah. Ya. Makanya Rasulullah itu waktunya perang, waktunya makan, waktunya tidur. Padahal tahu tidur itu tidak memberi manfaat, tidak memberi madorot. Perang itu tidak memberi manfaat, tidak memberi madorot. Waktunya marah-marah Rasulullah itu. Tapi ghayatul amri yang saya bisa lihat dari Rasulullah itu tidak ghaflah begitu. Tahu mana kewajiban kolbu, tahu mana kewajiban i'tiqad, mana kewajiban ahwal, mana kewajiban anggota badan. Tahu Rasulullah itu. Makanya tidak ghaflah. Lihat api ngebakar, hati bilang, wa Allah, badan bilang, cek fikih pareman. Ahwal bilang, tong sieun, tapi kudu rusuh gitu. Ese urang mah susah. Ya, susah itu. Lihat ular ke depan, kita tahu ini tidak memberi madorot. Meskipun ada racunnya banyak, kita tahu itu. Kita tahu kata fikih harus kabur. Kita tahu ahwal tidak boleh kaget. Susah, kita gimana? Dan kita orang goplah kita mah ngelihat ular kabur, habis kabur baru istighfar. Aduh kasihan ulah kita mah gitu. Eta ge lamun inget istighfarna, kadang istighfarna 3 tahun. Baru ingat kadang, baru belajar pas kaji hikam baru ingat. Oh, astagfirullahalazim tuh enggak ngaji hikam mah enggak ingat itu. Ya. Jadi kalau itu orang kita mah orangnya orang gof. Ya dilatih itu mah. Jadi jangan ghaflah ya diingat. Jadi itu nanti apa bahasanya itu ya? Aktualisasi diri begitu, self realization. Atau apa namanya itu memory recall. Jadi nah nanti kan itu kan sebetulnya tergantung hati kita sukanya apa kan. Jadi para sufi itu kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini jawabannya seperti ini karena jawabannya itu yang paling mudah seperti ini, keluarkan dunia dari hatimu, itu saja. Itu saja. Karena kalau misalkan jawabannya yang lain-lain itu salah terus itu. Keluarkan dunia dari hatimu, itu saja. Nanti otomatis sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang baik otomatis masuk. Otomatis mengisi. Ya.
Ya kan sebetulnya mah ya jawaban sufi itu apa ya, diplomatis begitu. Ustaz, bagaimana caranya supaya saya cantik? Ya hilangkan keriputmu kan. Kumaha sih? Itu kan jawaban tidak ya, jawaban tidak mengena sebetulnya itu. Ya penting lain atau kumaha lah rada atau cek rada sistematis gitu nggak jawab deh. Nah gitu, banget hilangkan kejelekan. Itu kan intinya kan di situ sebetulnya. Intinya di situ justru kalau misalkan mau bagus, mau tidak mau ghaflah, ya hilangkan perkara yang menyebabkan ghaflah. Apa perkara yang menyebabkan ghaflah? Masih Allah selain Allah. Itu ya hilangkan itu. Nah makanya nanti Ustaz susah lah, udah kamu kalau mau itu saya kasih step-stepnya. Ya, ini moisturizer tuh. Ya ini moisturizer ya. Ini peeling. Ya ini peeling. Ya kalau peeling ini sudah nggak mempan pakai amplas. Pakai amplas. Ya, biar enak gitu. Terus ini apa nanti anti acne-nya. Ini krim malam, ini krim siang, ini es krim. Ya, macam-macam. Nah, ini kan step by step. Ya, kalau masih nggak cocok itu keriput nanti dibetoto di kaput. Sulap, tarik benang. Nah, udah itu. Itu udah cara-caranya tuh. Cuman kan intinya apa? Hilangkan itu. Nah, makanya nanti para sufi itu udah kalau kamu susah apa puasa. Ya, puasa 40 hari. Sahurnya makan, bukanya minum. Makan jangan lebih dari 1 genggam. Itu apa upayanya para sufi. Ada lagi pertanyaan? Ada. Istirahat dulu ya. Allahu a'lam bissawab.